Halo sahabat YouTube, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku, Meldi Faganzai. Seperti yang kita tahu, kebutuhan pokok kita untuk bertahan hidup ada 4, yaitu yang pertama sandang, kedua pangan, ketiga papan, dan keempat adalah ranjang. Untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokok ini tentunya kita harus bekerja keras dan memiliki profesi untuk menghasilkan uang. Nah, tapi banyak juga di antara kita yang sudah memiliki profesi, tapi malah tidak memiliki semangat kerja. Nah, di mana sih masalahnya? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman semua klik subscribe bagi yang belum klik subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan info-info apa yang akan aku share di video-videoku selanjutnya. Tetap ikuti channelku di Meldi4 Channel. Sesuai dengan permintaan sahabat YouTube beberapa hari yang lalu ya, dia cerita ke aku melalui akun media sosialku Instagram. Jadi dia bilang kalau dia itu dipindahkan ke tempat pekerjaan dia yang lain, tapi malah membuat dia itu nggak semangat kerja. Apa sih tips dan tata cara supaya kita mampu menjaga semangat kerja kita? Sebenarnya jawabannya cukup sederhana, yaitu cuman menjaga moodnya saja. Tapi kebanyakan dari kita nggak tahu cara menjaga mood itu seperti apa. Nah, berikut adalah hal-hal tata cara untuk menjaga mood kita dalam dunia kerja. Yang pertama adalah temukan apa yang membuat kamu bahagia. Coba lakukan ritual bahagia yang biasa kamu lakukan setiap kali sebelum berangkat kerja. Contoh, biasanya kamu suka mendengarkan musik, suka menonton film kartun, suka menonton Meldi4 Channel. Supaya tidak monoton, kita tidak terus-terusan di dalam kamar. Mulailah untuk melakukan hal-hal positif, karena mental kita juga perlu didandani sebaik mungkin. Yang kedua, pastikan untuk mengurangi multitasking. Multitasking ini kerap sekali dilakukan sama para pekerja, tapi perlu dipahami, multitasking atau orang-orang yang suka menyelesaikan pekerjaan 1, 2, 3 atau lebih dalam waktu yang bersamaan, itu malah akan membuat mood kerja kita itu menurun, sehingga hasil kinerja kita juga akan memburuk. Apa yang harus kamu lakukan? Kerjakanlah kerjaan itu satu persatu. Jangan langsung dikerjakan sekaligus. Mungkin supervisi dari atasan itu banyak. Ada yang A, yang B, yang C, yang D. Tapi jangan dikerjakan dalam waktu yang sama. Kerjakanlah satu-satu. Yang ketiga, coba makan makanan yang manis. Nah, biasanya sih aku sering makan coklat. Karena coklat itu mengandung antidepresan, yang dimana membantu tubuh untuk menghadapi stres yang berlebihan. Misalnya kamu ngerasa gugup, tegang, dan merasa tidak nyaman di suatu keadaan, seperti mau interview, ujian, ketemu orang-orang baru di sekitar pekerjaan kamu. Cobalah makan coklat, karena kan antidepresan pada coklat bisa mendorong hormon dopamin dan serotonin yang membuat tubuh itu lebih rileks dan tubuh kita merasa lebih bahagia. Yang keempat adalah coba untuk mengontrol pikiranmu. Nah, misalnya kamu sudah mulai terasa jenuh, lelah, istirahatlah sebentar. Kemudian sambil mengingat hal-hal menyenangkan apa yang akan kamu lakukan nanti sepulang kerja. Pulang kerja aku mau dijemput sama pacarku, mau singgah makan bareng dia. Kamu harus bisa membantu tubuhmu dan pikiranmu untuk lebih rileks, supaya lebih semangat mengerjakan tugasmu dan gak terasa tiba-tiba ada waktu pulang aja. Yang kelima, apresiasikan diri. Nah, banyak orang-orang yang bekerja tanpa mengenal waktu dan mengabaikan dirinya sendiri, sampai-sampai dia itu merasa lelah dan letih. Nah, ini berdampak kepada apa? Berdampak kepada semangat kerjanya. Kamu perlu memanjakan dirimu. Misalnya bisa melakukan hal-hal yang mendorong semangat kerjamu bisa pulih lagi. Nongkrong bareng kawan, kemudian belanja, makan makanan yang enak, atau kalau perlu kamu itu ambil cuti dan pergi berliburan dengan sahabat-sahabat kamu. Mungkin ada yang bilang, ini kan lagi COVID-19, lockdown, jadi kita nggak boleh kemana-mana, disuruh di rumah aja.
Nah, di rumah pun teman-teman kan bisa menyalurkan hobi sambil kumpul bareng keluarga. Atau mungkin boleh bereksperimen seperti mencoba membuat kue ataupun makanan-makanan lainnya. Dan jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang positif lainnya untuk membuat kita itu lebih rileks. Sehingga ketika kita mau pergi kerja, itu membawa semangat baru. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk selalu mengapresiasikan diri kamu sendiri, karena hal itu sangat penting. Setelah poin 1 sampai poin yang kelima tadi sudah kamu lakukan, nah poin yang keenam ini adalah poin yang paling penting dan yang harus kamu lakukan, yaitu cobalah untuk memulai mencintai lagi pekerjaan kamu. Kebanyakan orang kehilangan semangat kerja adalah mereka yang kehilangan rasa cintanya kepada pekerjaannya. Ini sangat berdampak buruk karena akan menjadi beban saat kamu bekerja. Pekerjaan terbengkalai, berantakan, kinerja menurun, dan penilaian untuk kamu juga memburuk. Nah, mulai sekarang, cobalah untuk mencintai lagi pekerjaan kamu dengan segala job desk dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Bekerja dengan hati yang senang akan membuat mood menaik, kemudian kinerja membaik. Nah, itu akan berdampak kepada penilaian, kenaikan jenjang karir, dan juga salari atau gaji. Mungkin dari poin-poin yang aku sampaikan tadi itu tidak terlalu efektif untuk meningkatkan semangat kerja. Tapi kalau kamu lakukan dengan hati, mungkin akan bisa menjadi lebih efektif. Itu saja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Semoga semangat kerja kita bisa meningkat lagi dan nilai kinerja kita bisa menjadi lebih baik. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan buat teman-teman. Jangan sia-siakan pekerjaan yang sudah teman-teman dapatkan. Karena banyak orang di luar sana yang kepingin posisinya itu berada di posisi teman-teman saat ini. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan semangat kerja kita. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan boleh klik like, lalu komen di bawah untuk dukung channel aku, supaya aku lebih semangat dan bisa menyiapkan konten-konten lainnya. Aku Melly Faganzai, stay at Melly4 channel.